pagi Bapak Ibu, selamat datang dalam acara Parents Gathering for Kindergarten B, 6th and 9th grade, Gloria Christian School West Campus. Yang kami hormati Pendeta Agus Gunawan, yang kami hormati Bapak Ibu orang tua murid dari TK 2, SD 2, dan SMP 1. Yang kami hormati Kepala TK Gloria 2 Miss Liven, Kepala SD Gloria 2 Miss Lily, Kepala SMP Gloria 1 Miss Kim Ruti, Kepala SMA Gloria 1 Mr. Kennedy, dan yang kami kasihi Bapak Ibu guru sekalian. Perkenalkan, saya Bu Mega yang akan memandu acara ini. Bersyukur kalau kita bisa berjumpa walaupun secara online dalam acara Parents Gathering ini. Hari ini kita akan bersama-sama mengenal lebih dalam lagi sekolah Kristen Gloria, dan terlebih lagi nantinya kita akan dapat bekerja sama untuk menolong anak-anak bertumbuh dalam iman, akal budi, skill, dan pengetahuannya, sehingga mereka dapat menerima berkat dan terlebih lagi menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu mohon kesediaan Bu Elok Krisinar untuk boleh memimpin kita dalam doa. Saya persilahkan kepada Bu Elok. Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita sama-sama sehati, kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Di dalam segala keadaan, kami percaya Engkau adalah Allah yang maha baik, Allah yang mengasihi dan setia menyertai kami semua. Di tengah-tengah situasi Indonesia, khususnya Surabaya, yang masih terus berjuang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Namun kami bersyukur ya Tuhan, anak-anak kami, siswa-siswi Sekolah Kristen Gloria, Tuhan berkati dan Tuhan tolong sehingga masih dapat belajar dengan baik. Ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan pagi ini ya Tuhan, kami berkumpul bersama-sama dalam rangka mempersiapkan pendidikan anak-anak kami ke depan, pendidikan yang terbaik yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan hadir memimpin dan memberkati acara Parents Gathering ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan tolong untuk semua jaringan internet di setiap tempat kami masing-masing. Semua perangkat yang kami gunakan dapat berfungsi dengan baik. Dan meskipun acara ini secara online, tapi kami semua Tuhan tolong untuk dapat memahami apa yang disampaikan dan menjadi berkat bagi kami semua, serta untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan kami serahkan acara Parents Gathering ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Elo, sudah memimpin kita dalam doa. Sungguh Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, sangat baik bagi setiap kita. Kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu bersama-sama Bapak Ibu, untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik sampai selama-lamanya. Kita akan pujikan bersama-sama, walaupun kondisinya di mute saat ini, tapi kita tetap sukacita untuk memuji Tuhan.
selama-lamanya Tuhan Yesus tetap baik untuk kita semua, Bapak Ibu. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Pendeta Agus Gunawan. Saya akan membacakan profil dari Pendeta Agus Gunawan. Pendeta Agus Gunawan Satya Putra, PhD ini menempuh pendidikan di STH di Saat Malang, menempuh pendidikan MTH Asian Church History, Trinity Theological College di Singapura, kemudian MTH Systematic Theology di International Theological Seminary USA, dan PhD in Educational Studies, Biola University USA, dengan topik disertasi Transformational Leadership. Pendeta Agus Gunawan Satya Putra dahulu melayani sebagai dekan akademik dan rektor di STT Bandung, dan saat ini beliau melayani sebagai Ketua Sinode GII, Gembala Sidang GII Hok Intong, dan menjadi pembina pelayan misi parausia dan menjadi dosen di STTB. Berikutnya kami persilahkan kepada Pendeta Agus Gunawan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, Shalom. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua. Saya ingin menyapa khususnya kepada semua orang tua ya, parents dari murid-murid, parents dari anak-anak yang kita cintai. Mari kita akan bersama, sekali lagi berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, berkati akan pemberitaan firman-Mu, khususnya dalam kami merenungkan akan kebenaran dari Tuhan. Sehingga setiap kami sungguh-sungguh akan ditolong oleh Tuhan di dalam meniti akan kehidupan kami, khususnya di dalam mengasihi, di dalam melengkapi, dalam membina akan anak-anak kami, khusus dalam kaitan dengan pendidikan mereka, Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan yang menolong, sehingga apapun yang kami lakukan sebagai orang tua, sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Karena Engkau sudah mempercayakan anak-anak itu ke dalam hidup kami, dan kami percaya bahwa kami harus lakukan yang the best, yang terbaik yang bisa kami berikan kepada mereka. Dengarkan doa kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini sebenarnya kita berbicara mengenai tema yang kita akan coba pikirkan adalah mengenai next level, yaitu proses dan progres, khususnya berkaitan dengan edukasi, dengan pendidikan yang bisa kita provide, yang bisa kita berikan untuk anak-anak kita. Dan ini saya rasa satu challenge untuk kita semua, tantangan untuk kita sebagai orang tua dan sebagai pendidik untuk bisa memberikan kepada mereka satu kesinambungan di dalam mereka itu maju di dalam kehidupan mereka, dan juga termasuk tentu saja di dalam Tuhan itu sendiri. Yang saya bersyukur oleh karena saya percaya kita semua ada di sini karena kita itu sedang bergumul sebenarnya untuk bisa memberikan satu possible education, yang the best possible education untuk anak-anak ya. Jadi kita tahu bahwa kita memang tidak bisa tentu saja memberikan sesuatu yang sempurna. Tetapi paling tidak orang tua dan juga pihak sekolah dengan semua elemen-elemen di sekolah itu sebenarnya ingin memberikan best possible education. Bagaimana kita bisa memberikan kepada anak-anak kita itu hal-hal yang paling baik yang Tuhan berikan kepada kita, termasuk kepada mereka, untuk mereka bisa betul-betul menemukan dan mendapatkan akan pendidikan yang terbaik. Dan saya rasa hari ini kita juga berkumpul oleh karena sebenarnya kita itu value, ya, kita memberikan nilai kepada pendidikan dan kita percaya kepada pendidikan. Dan kita tahu ini basic saja dalam education, kita mengerti bahwa pendidikan itu berhubungan dengan kesuksesan. Apapun definisi kesuksesan kita, sebenarnya kita tahu bahwa kalau kita kurangi atau kita tiadakan edukasi, maka kesempatan kemungkinan sukses itu menjadi sangat berkurang. Jadi di mana-mana juga orang akan percaya dan tahu lewat pengalaman, lewat sejarah, kita tahu bahwa segala macam bentuk edukasi itu menjadi sangat penting untuk menjamin atau memastikan kesuksesan. Kemudian juga kita sadar hari ini bahwa edukasi itu adalah basic human right. Bahwa ketika kita memiliki anak-anak yang Tuhan berikan bagi kita adalah tanggung jawab kita, sekaligus adalah hak mereka sebenarnya untuk bisa mendapatkan satu pendidikan, edukasi yang terbaik. Tuhan mempercayakan anak-anak itu kepada orang tua, bahkan kemudian kepada sekolah dalam prosesnya.
adalah oleh karena itu adalah haknya mereka untuk mendapatkan apa yang terbaik. Karena ketika mereka lahir, ketika mereka mulai menjadi besar, mereka sebenarnya cukup dependen, tergantung sekali kepada apa yang disediakan oleh orang tua dan oleh lingkungannya. Jadi edukasi itu menjadi sesuatu tanggung jawab kita, sekaligus tadi menjadi haknya mereka untuk kita berikan. Dan edukasi juga adalah bersifat developmental, artinya dia itu bersifat mengembangkan. Sejauh mana kita bisa menolong akan anak-anak ini berkembang, sejauh itu juga kemungkinan mereka itu juga bisa berkembang. Memang tidak seluruhnya terjadi oleh karena apa yang diberikan dari luar kepada mereka, tetapi resources, bantuan dari luar itu sangat menentukan mereka bisa tumbuh. Sama seperti ketika kita memberikan mereka makanan jasmani. Kalau kita berikan mereka makanan yang bergizi, kemungkinan untuk mereka menjadi sehat itu menjadi lebih besar lagi. Dan juga kita percaya bahwa edukasi itu pada akhirnya bersifat sangat holistik sebenarnya. Jadi dia bersangat holistik oleh karena sebenarnya dia mencakup keseluruhan hal yang penting di dalam kehidupan. Itu sebabnya dalam edukasi kita percaya bahwa ada banyak hal yang terbentuk. Selain yang paling utama misalnya yang kita selalu bicarakan mengenai pengetahuan kognitif. Kemampuan kognitif mereka untuk mendapatkan data atau mendapatkan pengetahuan, itu juga kita asah. Juga psikomotornya, bagaimana mereka bisa bergerak, bagaimana mereka bisa bertumbuh, bagaimana mereka bisa menjadi aktif dan sebagainya, itu jadi bagian dari edukasi. Termasuk juga bagaimana mereka memiliki afektifnya. Unsur afektif, unsur perasaan, unsur mentalnya juga menjadi sesuatu yang penting. Bahkan di dalam pendidikan Kristen menjadi sesuatu yang lebih penting lagi oleh karena kita memberikan kepada mereka dasar-dasar kehidupan iman, faith, dan juga moralitas. Nah, ini menjadi sesuatu yang semakin lengkap sebenarnya. Kalau kita bicarakan mengenai kenapa kita bawa anak-anak kita ke sekolah-sekolah Kristen, itu sebenarnya bukan oleh karena kita ingin mensegmentasikan atau memisah-misah antara yang Kristen dan bukan. Tidak, oleh karena sebenarnya kita percaya kepada yang namanya pendidikan yang holistik, dan itu tercakup di dalamnya tentu ada urusan dengan iman Kristen dan juga moralitas Kristen. Dan kemudian kita juga sadar edukasi itu costly, ya, itu ada harga yang mahal yang sekali dibayar. Harganya itu tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi harganya itu adalah dari pengorbanan kita sendiri dan pengorbanan anak-anak itu untuk bertumbuh. Dan itu ada harga yang harus dibayar. Itu dari sisi tenaga, waktu, semua hal yang harus diberikan untuk memastikan bahwa pendidikan itu terselenggara dengan baik. Jadi di dalam poin yang pertama ini saya ingin mengapresiasi sebenarnya setiap orang tua, setiap guru, setiap pendidik, termasuk administrator di sekolah, atas usaha yang luar biasa sebenarnya di dalam edukasi ini. Bahwa ini adalah sesuatu yang terjadi karena kita percaya. Nah, yang kedua, next itu kita bicara mengenai bagaimana edukasi filosofi daripada edukasi kita sendiri, ya. Ya. Tadi kita bicara soal struggle kita. Jadi sebenarnya kenapa kita perlu memikirkan kita sendiri sebagai orang tua, ya, di dalam mengerti mengenai pendidikan. Jadi itu menjadi semacam filsafat yang sederhana saja. Itu filsafat dari kita melihat pendidikan. Ketika saudara berbicara mengenai pendidikan, itu sebenarnya kita bicara mengenai refleksi kita sendiri tentang apa yang kita percaya tentang pendidikan. Ya, jadi kalau saya suka melihat dengan orang tua yang bergumul dengan serius tentang pendidikan anak dan apa yang digumulkannya itu menunjukkan kepada kita, kepada saya juga, apa yang sebenarnya mereka percayai tentang pendidikan. Jadi, your educational philosophy is a self-reflective statement of your beliefs tentang edukasi. Jadi kalau kita itu misalnya ya dalam edukasi itu melihatnya hanya dari sisi prestasi saja, itu mungkin menjadi statement of belief itu. Jadi segala sesuatu itu urusannya prestasi saja. Kalau itu urusannya mengenai kerja keras, maka mungkin kerja keras menjadi filosofi, educational filosofinya. Kalau kita berbicara mengenai harga yang harus kita bayar, mungkin itu yang menjadi filosofi daripada pendidikan kita. Nah itu sebabnya sebenarnya statement daripada filosofi of education itu adalah pilihan kita semua, your choice of education.
Jadi misalnya gini, ada orang tua yang betul-betul menghabiskan waktu juga menemani orang tua, itu menggambarkan kepada kita pilihannya dia gitu untuk pendidikan anaknya. Ada orang tua yang memang memberikan banyak doa untuk anak-anaknya. Itu juga philosophy of education-nya dia. Ketika anak saya kecil, saya setiap hari itu antar dia itu ke sekolah. Meskipun bisa diantar oleh supir atau apa, tapi saya tidak melakukan itu karena buat saya pagi hari itu penting dan saya membawa dia ke sekolah, dan biasanya saya mengajak dia berdoa dulu setiap hari ketika mengajak dia ke sekolah. Itu adalah choice of philosophy of education saya terhadap anak. Dan juga kemudian philosophy of education kita itu terbukti juga ketika kita itu memiliki ide-ide tentang bagaimana sih sebenarnya pendidikan itu harus diberikan. Nah, kadang-kadang saya bersyukur ya mendengarkan ada banyak orang tua yang memang memiliki ide-ide yang sangat bagus, yang sangat mulia tentang pendidikan Kristen. Tetapi tidak jarang sebenarnya orang-orang tua Kristen itu sebenarnya tidak memiliki filsafat pendidikan yang benar gitu. Jadi kadang-kadang yang dibicarakan itu, yang dipergumulkan itu bukan sesuatu yang penting sebenarnya, sama sekali tidak penting gitu. Malah mungkin ada juga yang memang memiliki ide-ide yang sebenarnya destruktif. Ya, ide-ide yang sebenarnya tidak menolong di dalam pendidikan anaknya, tetapi itu kemudian akan merusak sebenarnya. Juga kadang-kadang ada juga yang memang menggambarkan atau menekankan hal-hal yang sebenarnya adalah refleksi dari kegagalan orang tua itu sendiri. Jadi dia akan mungkin memaksa, mendorong anaknya sebenarnya kepada hal-hal yang tidak dibutuhkan sama sekali oleh anaknya. Atau dia akan memaksa anak-anaknya itu mengerjakan hal-hal yang dia sendiri sebagai orang tua gagal selama ini. Atau dia memaksa anak-anaknya ke dalam proses edukasi dan ide-ide edukasi yang sebenarnya menggambarkan kepada dia kekecewaan dan seterusnya dari apa yang dia tidak dapatkan sebelumnya. Jadi philosophy of education itu sangat penting untuk kita pahami. Apa yang kita pikirkan, yang kita nyatakan, apa yang kita keluarkan itu sebenarnya menggambarkan apa yang ada di dalam kita sebagai orang tua dan sebagai pendidik. Kita akan bicara lagi hal yang lain, yaitu sebenarnya gini, kalau begitu sebenarnya ketika kita sudah berusaha untuk memberikan pendidikan terbaik, ketika kita itu sedang memikirkan akan filosofi daripada education kita dari sisi orang tua untuk hari ini, mungkin kita mesti berpikir juga mengenai sebenarnya apa sih goal atau tujuan atau sasaran, lebih tepat sasaran daripada kita itu memberikan edukasi kepada anak. Yang pertama sebenarnya kalau dari sisi perspektif Kristen adalah menolong anak-anak itu untuk bisa memenuhi akan calling-nya, divine purpose di dalam hidup dia. Karena kita sangat percaya sebenarnya anak itu lahir, maaf ya, tidak seperti makhluk lain di dunia ini. Ya, kita manusia, kita itu berbeda dari yang lain. Dan bedanya adalah tentu kita punya roh jiwa, kita punya spiritualitas, kita punya panggilan Tuhan, kita punya destiny dari Tuhan sendiri. Jadi itu sebabnya sebenarnya ketika kita memandang seorang anak, kita tidak sedang memandang dia itu hanya dari sisi dia itu bisa jadi lebih pintar, lebih hebat, dia lebih prestasi. Saya rasa bukan itu yang utama. Yang utama adalah bagaimana menolong dia, anak-anak itu, anak-anak kita itu untuk menemukan akhirnya Tuhan itu maunya apa dengan dia. Apa sih sebenarnya divine calling untuk dia, divine purpose untuk dia. Dan itu sangat berhubungan dengan tadi, apa yang kita korbankan hari ke hari dengan hidup kita dengan mereka. Nah, itu menjadi sesuatu yang penting sekali, gitu. Supaya anak-anak itu betul-betul menjadi anak-anak yang bukan sekedar hidup di dunia ini, tetapi mereka betul-betul menghidup di dunia bersama dengan Tuhan, memenuhi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Kenapa pendidikan Kristen menjadi penting dan berbeda? Oleh karena pendidikan Kristen itu menyajikan itu. Paling sedikit menawarkan atau memberikan hal itu kepada anak-anak kita supaya mereka bisa ngerti bahwa hidup mereka itu bukan cuma sekedar prestasi, sukses, ternama, bukan cuma itu. Yang kedua adalah bahwa menolong anak-anak itu untuk bisa bertumbuh di dalam konteks yang paling mungkin yang bisa diberikan, the best possible development. Ya tentu saja itu berhubungan dengan banyak hal, ya itu termasuk tadi berhubungan dengan iman mereka.
Nah, kadang-kadang orang tua tidak punya waktu, terus terang aja, dan juga mungkin tidak tahu caranya bagaimana menolong anak-anak itu bertumbuh di dalam iman. Nah, seharusnya seorang Kristen akan menyediakan itu, dan itu memang salah satu panggilan kenapa para penyelenggara sekolah mesti membuat sekolah Kristen. Gitu. Kenapa tidak ikut saja sekolah-sekolah biasa? Oleh karena ada satu misi yang penting, yaitu untuk menolong anak-anak itu bisa mengalami development, pengembangan di dalam iman mereka. Ini menjadi sangat penting sekali. Karena yang lain itu sebenarnya lebih gampang di-develop di luar konteks gitu. Misalnya knowledge, itu zaman sekarang orang mau baca sesuatu, tahu sesuatu, ingin mengetahui data dan sebagainya itu gampang sekali. Tinggal klik internet, dia sudah dapat semua. Talenta juga mungkin ada banyak cara untuk mengembangkan talenta. Dan ada banyak kursus-kursus di luar mengembangkan talenta. Tetapi untuk faith development itu menjadi salah satu yang menurut saya ciri-ciri yang paling penting yang bisa diberikan oleh pendidikan Kristen. Di samping itu tentu saja juga knowledge. Dan knowledge-nya juga knowledge yang benar, knowledge yang tepat, knowledge yang betul-betul bagus mesti diberikan. Juga tadi pengembangan talents dan gift. Harus betul-betul menjadi jelas apa sih sebenarnya gift-nya mereka, talents-nya mereka. Dan itu menjadi penting oleh karena kita percaya Tuhan sudah memberikan bagi mereka juga hal-hal yang terbaik pada anak-anak itu. Saya adalah orang yang sangat percaya bahwa sebenarnya anak-anak itu bisa jadi jauh lebih baik daripada orang tuanya. Jauh lebih baik dari generasi kita. Saya percaya itu oleh karena sebenarnya kemungkinan yang diberikan bagi mereka di zaman ini sudah sangat jauh lebih besar daripada ketika kita hidup di masa kecil. Yang ketiga, penting juga adalah menolong anak-anak itu bertumbuh kepada maturity-nya, kepada kedewasaannya. Nah, ini salah satu yang sebenarnya tidak selalu disediakan oleh sekolah-sekolah yang maaf sekuler ya, tanda kutip sekuler. Oleh karena saya lihat penekanan-penekanannya selalu menjadi misleading gitu. Hanya kepada prestasi, kepada knowledge, kepada ranking yang sebenarnya nanti kita lihat ketika mereka dewasa itu tidak ada efek yang terlalu besar, tidak ada korelasi yang terlalu besar. Jadi kadang saya sebagai pendidik itu saya sedih juga begitu. Oleh karena kita berjuang untuk hal yang sebenarnya peripheral, kita istilahnya. Sesuatu yang sebenarnya sampingan. Bukan sesuatu yang paling penting. Yang paling penting itu anak-anak kita itu bertumbuh menjadi dewasa. Dewasa dalam keseluruhan aspek hidup dia. Nah, itu menjadi sesuatu yang sebenarnya luar biasa dan penting. Dan membuat mereka itu mampu sebenarnya. Atau dilengkapi untuk bisa mampu survive di dalam kehidupan. Nah, kalau kita bicara kehidupan kapan? Kadang-kadang kita, orang tua, pendidik itu melihatnya juga hanya kehidupan seperti kita masa lalu. Gitu. Di dalam bayangan mindset kita, masa kecil, masa remaja, masa pemuda itu atau masa sekolah dasar, TK, sekolah SD, sekolah SMP, dan SMA, itu kan gambaran kita itu gambaran masa lalu. Sebenarnya ketika kita nyiapkan anak-anak, kita tidak siapkan mereka untuk menghidupi masa lalu kita yang dulu itu, atau mau mengisi kekurangan masa lalu kita yang dulu itu, bukan. Tapi bagaimana menolong mereka ke depan. Survive in life, dan di depan itu kita tidak tahu, itu tuh uncharted territory, yang sesuatu yang kita tidak pernah tahu, teritori yang kita tidak pernah lewati. Dan bagaimana sekolah Kristen, bagaimana pendidikan Kristen, bagaimana pendidikan orang tua, bagaimana menolong mereka ke depan. Juga bukan cuma untuk bisa hidup, bertahan hidup, survive, tetapi juga bagaimana flourishing. Bagaimana dia bisa berkembang-kembang dalam hidupnya. Dan itu sesuatu yang penting sekali. Oleh karena cara mereka akan hidup itu akan berbeda sekali. Dan ini menjadi satu tantangan sebenarnya. Apakah kita menyiapkan mereka ke depan, atau kita sedang menindakbobokkan mereka di hari ini, atau kita sedang membuat mereka itu mengisi masa lalu kita yang belum selesai. Jadi kita akan bicara lagi di bagian yang ketiga adalah berbicara mengenai di Alkitab. Ya, saya kutip di sini Ulangan 6 ayat 1 sampai 11. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah sering membaca bagian yang sangat penting di Alkitab. Yang saya ringkas saja karena waktu, itu berbicara mengenai Shema, ya, itu di situ berbicara mengenai Shema. Jadi itu adalah perintah Tuhan kepada orang Israel. Dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu, Tuhan itu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dan apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, kamu harus perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya waktu engkau duduk di rumah,
engkau sedang perjalanan, engkau berbaring, engkau bangun. Haruslah mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan harus menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Lalu lanjut. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya, maka dikatakan ayat 11, rumah-rumahmu akan penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun anggur yang tidak kau tanami, kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan menjadi kenyang, berhati-hatilah jangan melupakan Tuhan. Ini adalah bagian dari teks firman Tuhan yang paling luar biasa berkenaan dengan edukasi. Karena dalam bagian firman Tuhan ini mengajar kepada kita betapa sebenarnya pendidikan itu menjadi sesuatu perhatian Tuhan. Jadi teks firman Tuhan ini di Deuteronomy 6 ini itu menggambarkan betapa pendidikan adalah concern Tuhan dan itu sudah diberikan kepada semua orang tua pada khususnya. Ini loh, Tuhan memberikan kita anak-anak dan tapi Tuhan juga menuntut pendidikan diberikan oleh orang tuanya. Dan di situ ada satu yang penting, tadi saya katakan Shema. Shema itu adalah pengakuan iman orang Israel. Pengakuan iman kita. Yaitu Shema. Yaitu artinya dengarkanlah, perhatikanlah, camkanlah. Itu berbicara mengenai iman, mengenai Tuhan. Ya, di situ dikatakan jangan ada Allah lain. Jangan ada Tuhan yang lain. Ke negeri di mana Tuhan akan memimpin, jangan menyembah dewa-dewa lain, dan seterusnya. Dan di situ di Shema ini, di Deuteronomy 6 itu berbicara mengenai yang tadi saya katakan di depan, mengenai holistic education. Pendidikan yang sangat holistik, oleh karena itu melibatkan berbagai macam unsur. Ada unsur orang tua, juga ada unsur perjalanan, ada unsur ketika mereka sedang di rumah, unsur mereka sedang berbaring, mereka bangun, dan seterusnya. Bahkan juga di sana diberikan simbol-simbol, dikatakan seperti taruh di lengan. Itu bukan cuma sekedar sesuatu yang harafiah sebenarnya, tetapi sebagai sesuatu pengingatan kepada mereka mengenai apa yang mereka pelajari itu. Dan juga di situ ada regulation-nya, ada ketetapan-ketetapan yang diberikan. Jadi ada proses edukasi di Ulangan 6 ini yang betul-betul formal dan informal. Dan itu sebenarnya sesuatu yang kalau kita gali itu sangat luar biasa. Intinya adalah supaya mereka itu mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Jadi edukasi yang benar, itu edukasi yang bukan cuma mempersiapkan mereka sukses di dunia, tetapi edukasi yang membawa mereka kepada keselamatan roh jiwa mereka. Oleh karena hidup ini kan sementara saja. Kita tahu hidup manusia tidak lebih dari 120 tahun atau 120 tahun. Kebanyakan orang akan meninggal di usia 70, 80, 90 tahun. Ya mungkin 100 tahun. Tetapi intinya adalah bahwa hidup di dunia ini sementara. Jadi edukasi yang benar itu pasti menyangkut sesuatu yang menyelamatkan, ya, sesuatu yang beyond life sekarang ini. Dan di situ kita lihat juga keselamatan itu diberikan, ya, disampaikan oleh pengenalan mereka akan Tuhan. Itu sebabnya kenapa sekolah Kristen itu menjadi penting. Oleh karena sekolah Kristen itu mestinya menyajikan tadi, memberitakan akan keselamatan di dalam Tuhan, memberitakan akan Injil Tuhan, supaya mereka sudah lulus, mereka bukan cuma akan berhasil ke depan, tapi mereka sudah diselamatkan dalam proses mereka belajar itu. Kemudian juga ada sesuatu yang beyond salvation. Di situ dikatakan ada blessing yang Tuhan akan berikan, dan itu bicara mengenai masa depan. Dan dikatakan blessingnya itu bukan cuma sedikit, tetapi blessingnya banyak sekali sih kalau kita baca di konteksnya itu. Itu berbicara mengenai bagaimana Tuhan akan memberikan mereka blessing in full. Maka dikatakan mereka akan menerima sumur-sumur yang penuh dengan air, kebun anggur, kebun zaitun yang berlimpah, supaya mereka makan menjadi kenyang. Saya percaya bahwa pendidikan yang baik itu menyiapkan anak-anak itu termasuk juga untuk bisa survive dan flourishing ke masa depan. Apapun challenge atau kesulitan di masa depan itu, tantangannya. Tapi saya percaya itu akan bisa diatasi ketika kita memberikan pendidikan yang cukup baik. Kita akan bicara berikutnya adalah mengenai kalau gitu pendidikan Kristen itu sebenarnya menjadi sangat penting untuk kita, khususnya untuk para orang tua. Itu sebenarnya ada 3 hal saya mau angkat di sini. Yang pertama sebenarnya adalah good quality education is our responsibilities. Jadi sebenarnya tidak bisa pendidikan Kristen itu hanya
melulu dilihat dari sisi urusan sekolah dan administrasi sekolah, kurikulum sekolah dan sebagainya. Melihat sekolah dengan cara begitu itu terlalu reduksionis, terlalu menyempitkan konsepnya. Sekolah itu adalah tempat di mana proses pendidikan dan progres pendidikan terjadi. Ya, itu adalah sekolah. Dan itu kita harapkan terjadi di situ. Saya tidak katakan harapkan, oleh karena gini, education dengan school itu berbeda. Education itu adalah prosesnya, proses orang mengalami pendidikannya. School itu adalah tempatnya, dan juga organisasinya, dan seterusnya. Dan bisa terjadi begini, bahwa di school, di dalam sekolah tidak terjadi edukasi yang baik. Tetapi tentu saja harapannya adalah terjadi proses edukasi yang baik di dalam sekolah itu. Nah, itu sebabnya kalau kita bicara mengenai quality daripada education di sekolah, itu berarti sebenarnya adalah tanggung jawab siapa? Tanggung jawab dari semua. Tanggung jawab dari semua kita. Bahkan kalau saya mau tarik lebih luas, itu sebenarnya mulai juga tanggung jawab dari pemerintah. Itu kalau kita lihat di dalam ketetapan undang-undang kita, itu tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan. Itu sebabnya kita sangat juga bergantung dan juga sangat berhubungan dengan pemerintah dalam hal ini. Di dunia ini dan seluruh dunia yang maju itu, semua pemerintah itu sangat memperhatikan pendidikan. Bahkan tunjangan salary-nya guru itu luar biasa. Di Amerika misalnya, seorang menjadi guru itu sudah sangat terjamin. Begitu seorang itu menjadi guru, atau suaminya atau istrinya menjadi guru, itu semua orang akan merasa ya, hidupnya ke depan cukup terjamin dengan pensiun yang bagus dan sebagainya. Sayang sekali di negara-negara yang lain, yang mungkin termasuk di negara kita, itu hal seperti ini menjadi sulit oleh karena seringkali quality of education-nya itu tidak betul-betul kita perhatikan dengan serius. Kita tahu pendidikan adalah sangat penting, tetapi juga penyelenggaraan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan itu menjadi sangat penting untuk kita semua, begitu. Baik untuk guru-guru, untuk yayasan, kepala sekolah, termasuk untuk para orang tua. Gitu. Ini tanggung jawab kita bersama. Melihatnya itu sebagai sesuatu kolaborasi daripada semua yang ada, gitu. Baik yang di dalam sekolah maupun yang di luar sekolah. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. All parties involved. Baik si anak-anak itu kita sendiri, baik juga orang tua, baik juga guru-guru, baik juga bagian kurikulum yang memikirkan kurikulum, baik juga administrator dan sebagainya, baik juga yayasan dan sebagainya. Ini saya rasa itu menjadi penting. Itu sebabnya gathering, parents gathering semacam ini menjadi sangat penting untuk kita memikirkan keseluruhan. Kedua, itu juga membawa kita memahami bahwa perlu ada actions atau step untuk mencapai tadi tujuan-tujuan sasaran pendidikan itu. Nah, saya rasa dengan kerjasama yang baik dari orang tua, bahkan akan mulai melihat ternyata memang harus ada action yang harus dilakukan. Gitu. Action yang betul-betul dipikirkan secara continuous. Action yang dilakukan secara betul-betul terstruktur. Oleh karena sebenarnya education itu perlu ada ukurannya. Itu sebabnya dalam semua proses edukasi itu kita pasti selalu mengukur. Kenapa anak-anak diberikan ujian? Itu sebenarnya bukan untuk membuat grading saja, bukan memberikan nilai, tetapi sebenarnya kita cuma ingin mengukur sejauh mana proses itu bisa diketahui dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu sebabnya sekolah Kristen yang baik tentu sudah memiliki itu action-nya, or steps yang betul-betul mereka rancangkan dari awal. Gitu. Dari mulai bukan cuma mulai dari pendidikan di kelas itu sendiri, tetapi dari sisi konsepnya, dari sisi values-nya, dari sisi strateginya, dan seterusnya. Begitu ada rangkaian yang panjang sekali. Sampai ketika guru ngajar di kelas, itu semuanya adalah hasilnya, atau proses yang akan cukup di agak ujung begitu. Jadi sebenarnya bukan cuma ketika orang tua melihat murid atau anak belajar, cuma lihat di kelasnya saja. Atau di dalam proses belajarnya saja, tetapi yang juga lebih penting adalah rangkaian pemikiran di balik itu semua, dan juga apakah itu mencapai tujuan yang di set atau yang ditetapkan sebelumnya. Nah, itu sebabnya membawa kita kepada hal yang ketiga, yang terakhir, yaitu bahwa sebenarnya pada akhirnya sekolah Kristen itu harus mengimplementasikan biblical truth, values, dan perspektif secara continuous, secara terus-menerus. Begitu.
Nah, itu sebabnya kenapa saya percaya kepada sesuatu yang continuous, sesuatu yang terus-menerus. Nah, ini ada satu proses bagus di dalam parents gathering ini, bahwa melibatkan juga dari pendidikan di grade yang paling bawah ya, di sekolah Gloria ini, dari jenjang ke jenjang itu memang perlu dipikirkan gitu, secara continuous. Kalau tidak terpotong di tengah-tengah, itu menjadi persoalan gitu. Itu terjadi distraktif di dalam prosesnya. Ya, sama seperti sebuah pembinaan itu mesti sampai lengkap dan sampai kepada ujungnya, kepada hasilnya. Dari A ke B, dari B ke C, C ke D. Nggak bisa dari A ke C langsung, atau dari A langsung ke D. Itu ada proses keseluruhan. Dan saya rasa itu bisa dibicarakan dengan pihak sekolah, dari guru-guru di sini. Jadi bagaimana pendidikannya mulai dari TK, dari SD, SMP, SMA, misalnya levelnya begitu, supaya betul-betul ada kesinambungan. Dan ini baik sekali menurut saya dengan gathering semacam ini, supaya kita bisa belajar mengenai kesinambungannya di mana, kelebihannya di mana. Kalau ada kekurangan, dibicarakan untuk menjadi sesuatu yang lebih lagi, menjadi lebih sempurna dalam prosesnya. Saya tinggal di Bandung. Nah, saya dulu seringkali pelayanan di sekolah-sekolah. Ya, ada beberapa sekolah yang seringkali saya keliling pelayanan, membantu pelayanan. Tapi saya ada satu sekolah yang saya sukai pada masa itu. Oleh karena sekolah itu tidak terlalu bagaimana gitu. Tetapi saya percaya dan tahu bahwa sekolah itu luar biasa di dalam tadi implementasikan biblical truth, values, and perspective itu dengan sangat luar biasa. Dan hasilnya bagus, begitu. Hasilnya baik. Oleh karena nanti pada akhirnya kita lihat hasilnya itu bukan mungkin nggak semuanya, seluruhnya kelihatan hari ini, tetapi itu akan di masa depan itu akan kelihatan bahwa hasil-hasilnya itu kelihatannya di belakang sana, atau maksud saya di masa depan sana. Nah, itu sebabnya saya rindu sekali lewat sesi ini, sebenarnya antara pihak orang tua dan pihak sekolah itu terus-menerus di dalam dialog yang baik begitu. Dan setiap orang tua perlu mengenal sekali prosesnya di dalam pendidikan ini. Oleh karena mayoritas waktu anak-anak kita itu akan bersama-sama dengan mereka di sekolah. Gitu. Itu sebabnya menjadi penting sekali hal ini dibicarakan dan didukung. Nah, terakhir sekali, tadi saya menyinggung mengenai education is expensive. Yes, education is expensive. Saya menyekolahkan anak saya dengan sangat mahal. Oleh karena buat saya, investasi yang terbesar yang bisa saya berikan buat hidup anak saya itu adalah pendidikan. Itu sebabnya dengan sangat susah payah pun kita akan mengusahakan itu. Jadi kalau kita menginginkan sekolah itu murah, saya maaf ya, saya curiga kepada sekolah yang murah. Oleh karena tidak ada good quality education yang murah. Yang ada mungkin adalah yang dicoba menjadi lebih murah, itu mungkin iya. Tetapi kalau yang murah itu saya tidak terlalu percaya. Jadi memang ada cost yang mahal yang harus diberikan di dalam edukasi. Jadi kiranya kita bisa bergumul bersama dan mendoakan akan supaya anak-anak Bapak Ibu bisa maju dengan dialog dengan sekolah, dialog dengan semua elemen-elemen pendidikan di sekolah Kristen Gloria akan membuat sekolah anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Pendidikan yang mereka dapatkan lebih indah lagi. Dan mereka lebih dipastikan untuk maju. Kiranya Tuhan akan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Saya mau doakan untuk kita sekalian. Bapak di sorga, terima kasih kalau hari ini kami ada kesempatan untuk memikirkan mengenai pendidikan, khususnya mengenai filsafat pendidikan Kristen yang sedang dikembangkan, yang sedang diberikan, ditawarkan kepada anak-anak yang terdidik. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan akan memberikan segala berkat-Mu, khususnya untuk para orang tua, diberikan berkat kekuatan, sukacita dari Tuhan untuk bisa melihat bagaimana mereka, orang tua bisa memberikan the best possible education untuk anak-anak mereka. Bukan semua sekedar dari menterengnya sekolah, prestasi yang bagus. Tapi lebih dari itu Tuhan, sesuatu yang betul-betul esensial untuk bisa membekali anak-anak kami ini kepada masa depan yang cerah. Di dalam Tuhan, oleh Tuhan, dan juga bagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua penyelenggaraan sekolah di sekolah Kristen Gloria, untuk para yayasan, kepala sekolah, para guru-guru, semua tenaga administrator, semua staf karyawan.
Tuhan berkati mereka, sehingga mereka tetap bisa dimungkinkan oleh Tuhan memberi yang terbaik. Juga berdoa untuk setiap orang tua, Tuhan yang berkati dalam segala jerih lelah mereka. Selain harus bekerja, mencari uang, membiayai kehidupan, lalu juga membiayai pendidikan anak mereka, Tuhan. Kami berdoa, supaya Tuhan juga berkati di tengah-tengah situasi yang tidak gampang, sulit ini. Tuhan tetap akan memberikan pertolongan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kerjasama dari pihak sekolah, dengan juga orang tua murid. Tuhan berikan pertolongan, sehingga keseluruhannya mendatangkan berkat, khususnya untuk anak-anak yang dididik. Tuhan berkatilah, sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak yang berhasil, Tuhan. Bahkan melampaui ekspektasi, harapan dari orang tua, harapan dari guru-guru, dari sekolah. Terima kasih untuk hari ini, untuk sharing pada pagi hari ini. Tuhan berkati selanjutnya acara-acara dalam Parents Gathering ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi ya Bapak Ibu, orang tua siswa dari SD Kristen Gloria 2. Saya kira beberapa Bapak Ibu yang sudah tidak asing dengan Ibu Kim, ya, kita sudah pernah ketemu pada waktu di TK Kristen Gloria. Jadi kalau di SMP ini, saya ketika keluar melihat anak-anak begitu kan ya, wah saya melihat anak SD, wah ketemu saya lagi, Miss Kim, mereka datang. Dan saya merasa luar biasa ketika mereka ketemu saya, Miss Kim sekarang di SMP ya, saya nanti mau masuk SMP. Wah saya tunggu, saya bilang begitu ya. Nah jadi saya bersyukur kepada Tuhan ya, saya kalau lihat siswa-siswi dari TK, sekarang mereka ada di SMP, perubahannya banyak sekali yang terjadi dan saya melihat sangat ajaib dan sangat bersyukur Tuhan kok pertemukan saya lagi dengan anak-anak begitu ya. Nah Bapak Ibu, saya ingin mengenalkan SMP 1 lebih lanjut, Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan sekolah kita ya. Kita ada LOT, layanan orientasi orang tua. Kemarin walaupun pandemik semua kita lakukan secara online. Kita datangkan alumni kita ini ya, Dr. Tangkau, dia bisa mengajarin anak-anak di dalam LOS. Ini pandemik tidak mengurangi semangat guru, semangatnya anak-anak, tetap ada retreat online ya. Ini Ibu Mercy kami undang dari Jakarta untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi kalau tadi Bapak Ibu lihat di LOT, itu kami undang Pendeta Irwan dari Amerika untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam layanan orientasi. Saya sedang bersama-sama guru mendesain ini semua supaya anak-anak dan kita semua benar-benar bisa mengaplikasikan teknologi di dalam home learning kita, dan kita melihat bahwa era 4.0 ini benar-benar bisa kita aplikasikan. Maka perlihatkan kepada anak-anak sehingga mereka tidak hanya melihat mengeluh tentang masalah wabah COVID ini, tapi mereka bisa melihat melalui teknologi, kita hari ini bisa mendengarkan loh pemberitaan firman, orang dari Jakarta dia nggak usah datang, orang dari Amerika dia bisa khotbah sama kita. Tadi Pendeta Agus Gunawan dia ada di Bandung, dia bisa khotbah sama kita. Nah ini semua juga akan diimplementasikan oleh SMP Kristen Gloria 1, dan besok kita akan melihat kami akan mengadakan international class. Jadi ini masih dirintis sebagai pilot project untuk SMP Kristen Gloria 1. Kami akan merintis bekerja sama dengan universitas yang ada di Cungkuo. Mereka akan datang ya di dalam Zoom, di dalam webinar untuk mengajarin anak-anak kita, itu kolaborasi bahasa Mandarin dan Bibi. Nah itu memperlihatkan dan mengajarin anak-anak kita, ayo kamu bisa pakai teknologi begitu ya. Bapak Ibu, saya kira seperti yang dikatakan oleh Alkitab ya, biarkanlah mulut orang lain yang mengatakan tentang kita begitu ya. Saya bicara banyak sekali, ada banyak hal yang bisa dibuat, tapi kita akan melihat bagaimana sih kata-kata dari atau testimoni daripada yang sudah menikmati akan pendidikan. Berikutnya saya persilakan. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan saya Caroline, orang tua dari Vince Carter kelas 7. Saya mau men-sharingkan sedikit pengalaman di SMP Kristen Gloria 1.
Wali kelas selalu memberikan informasi kepada orang tua, khususnya hasil perkembangan belajar anak-anak. Hal ini sangat membantu, khususnya bagi saya, orang tua yang bekerja. Berharap komunikasi yang sudah baik ini bisa terus berlanjut untuk kemajuan pendidikan anak-anak kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera dalam Kristus Tuhan. Halo, saya Sheila, saya mama dari Raffi. Saya mau cerita sedikit mengenai pengalaman selama home learning. Dari sejak pertengahan Maret 2020, anak-anak memulai Gloria home learning. Tanpa ada persiapan, sekolah tetap melaksanakan belajar mengajar secara online. Saya bersyukur sekali SMP Gloria 1 sangat memfasilitasi pembelajaran jarak jauh ini dari waktu ke waktu. Dapat kita lihat dari inovasi-inovasi yang ada. Pembelajaran menggunakan Zoom dan Schoology, pertemuan orang tua siswa dengan menghadirkan pembicara dari luar negeri, masa orientasi siswa, retret, lomba HUT RI yang ke-75 ini pun dilakukan secara daring atau online. Semua itu jelas tidak luput dari kemauan sekolah untuk menerapkan teknologi digital 4.0 bagi para siswanya. Harapan saya SMP Gloria 1 ini semakin maju dalam mendidik anak-anak. Dan Tuhan senantiasa memberkati karya dan pelayanan Bapak Ibu Guru sekalian. Soli Deo Gloria, terima kasih, Tuhan memberkati. Saya sangat bersyukur menyekolahkan anak saya di SMP Gloria 1, terlebih pada masa pandemi ini. Program home learning dari SMP Gloria 1 menurut saya sangat baik, rapi dan teratur. Para guru itu menyampaikan materinya dalam bentuk video, tutorial yang dikemas dengan menarik, sehingga anak-anak itu tetap antusias dan bisa memahami materi dengan baik walaupun secara online. Bahkan orang tua juga mendapatkan akses ke kegiatan pembelajaran anak di Schoology, sehingga orang tua bisa tetap memantau tugas-tugas anaknya. Di SMP Gloria 1 juga ada Parents Partnership yang menjadi wadah komunikasi antara pihak orang tua dengan pihak sekolah, sehingga apabila ada kesulitan, pertanyaan, atau masukan dari orang tua bisa segera disampaikan untuk mendapatkan tindak lanjut dari sekolah. Dan yang terpenting, SMP Gloria 1 sangat mengutamakan pertumbuhan kerohanian dari para siswanya melalui kegiatan seperti renungan setiap pagi, ibadah rutin setiap minggu, dan juga kelompok tumbuh bersama. Saya sangat mengapresiasi atas apa yang sudah dilakukan oleh para guru dan sekolah, khususnya selama masa home learning ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya orang tua dari Juan kelas 7. Kesan saya pertama kali di SMP, gurunya sangatlah bekerja sama dengan kami, para orang tua, secara baik. Dan informasi-informasi yang kami dapatkan itu sangatlah jelas dan lengkap. Untuk proses Gloria home learning tertata dengan sangatlah rapi, dan anak-anak boleh mendapatkan kenyamanan ketika mereka sekolah secara online di Gloria. Di dalam parent partnership sekolah, saya pun merasakan para pengurusnya sangatlah kompak. Kami berterima kasih kepada Sekolah Gloria ketika Sekolah Gloria boleh mengutamakan pertumbuhan kerohanian dari anak-anak kami secara Kristiani. Kami selaku orang tua sangat bersyukur boleh menyekolahkan anak-anak kami di Sekolah Kristen Gloria. Kiranya Tuhan terus memakai para guru-guru dan Sekolah Gloria untuk dapat menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Rasa tenang, itu yang saya dapatkan setelah saya menyekolahkan Darren di SMP Gloria 1. Tenang karena saya merasa yakin bahwa sekolah ini adalah sekolah yang paling tepat untuk Darren. Etika sekolah yang mengajarkan tentang kasih dan juga upaya sekolah di dalam memerangi bullying telah membuat saya merasa semakin tenang dan teryakinkan. Setiap hari, sepulang sekolah, anak saya selalu berkata dan tersenyum, "Mama, I had a great time today at school." Kata-kata powerful ini lebih dari cukup bagi saya untuk merasa bersyukur bahwa anak saya sudah berada di tempat yang tepat. Keadaan sekarang memaksa anak-anak kita untuk bersekolah secara online. Adanya Gloria Home Learning telah membuka pintu bagi kita orang tua untuk melihat dan mengalami secara langsung bagaimana sistem pembelajaran di sekolah.
Saya sebenarnya bukanlah orang yang kepo, tetapi saya memiliki waktu lebih sehingga saya bisa melihat seluruh video pembelajaran yang sudah diberikan selama GHL ini, dan saya juga menemani anak saya mengikuti kelas-kelas Zoom. Dari situ saya merasa teryakinkan bahwa memang kualitas pembelajaran di SMP Gloria 1 itu sudah memenuhi apa yang saya harapkan, dan saya percaya bahwa visi, misi, dan core value yang selalu digaungkan oleh SMP Gloria 1 bukanlah hanya sekedar kata-kata mutiara saja, tetapi setelah diaplikasikan di dalam setiap aspek pembelajaran di sekolah ini, sehingga oleh karenanya saya merasa bangga bahwa anak saya sudah menjadi bagian di dalam keluarga SMP Gloria 1. Saya Ilenaku sebagai Ketua OSIS, dan berikut adalah kesaksian dari teman-teman siswa-siswi SMP Gloria 1 tentang pembelajaran di Gloria Home Learning. Saya mulai. Bagaimana kesan-kesan guru saat mengajar? Gurunya sabar, penuh perhatian, dan inovatif dalam mengajar, sehingga saya mudah mengerti. Bagaimana hubungan guru-guru dengan anak-anak? Harmonis, penuh kesabaran, kasih, bimbingan, dan perhatian. Bagaimana hubungan antara anak-anak dengan sekolah? Hubungannya baik dan bersahabat. Jika ada masalah sesama anak, sekolah akan menyelesaikannya dengan cepat, dan anak-anak dibimbing dengan penuh kasih dan perhatian. Kalau proses pembelajaran di Gloria Home Learning bagaimana? Pada saat pagi ada renungan pagi bersama wali kelas lewat Zoom. Kemudian anak-anak dijadwalkan untuk Zoom dengan guru mata pelajaran secara terjadwal. Jika ada kesulitan atau kendala, anak-anak bisa bertanya dengan gurunya. Pembelajaran di sekolah menggunakan Schoology, Dan guru-guru atau wali kelas juga selalu mengingatkan kami jika kami belum mengerjakan tugas-tugas atau latihan. Terakhir, bagaimana cara guru membangun kerohanian anak? Setiap pagi ada renungan bersama wali kelas, ada KTB, ada ibadah bersama di hari Rabu, dan juga ada retreat. Itu semua kami lakukan secara online, dan kami menikmatinya. Terima kasih atas kesaksian tentang Gloria Home Learning dari teman-teman pengurus OSIS. Semoga ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang mengikuti acara Parents Gathering hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.